so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Amelia Tikasari. Di sini saya mau mereview jurnal ilmiah yang kemarin sudah saya tulis. Langsung saja, yaitu judulnya Pemberdayaan Perempuan Pesisir dalam Mewujudkan Kampung Krumi untuk Meningkatkan Perekonomian di Desa Bandar. Jurnalnya yaitu tentang jurnal pengabdian kepada masyarakat. Volume dan halamannya volume 3 halaman 105 sampai 111. Tanggal dan tahun pembuatan yaitu 1 Juni 2019. Penulis jurnal yaitu Ica Dwi Meidasari, Pipit Eka Septiani, Ulfi Atika Suri, Husniati Salmah, dan Dwi Novita Lia. Reviewer yaitu saya sendiri, Putri Amelia Tikasari, dengan NIM 2021 0201 0074. Kelasnya berada di A209 semester 4 di Universitas Kadiri, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik. Dengan mata kuliah yaitu Ekonomi Publik, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Khairul Anam, SIP MSI, dan tanggal pembuatan yaitu 31 Maret 2023. Berikut adalah abstraknya. Desa Bandar adalah wilayah pesisir di Kecamatan Juwana, Kota Pati, sehingga para masyarakat didominasi oleh mata pencaharian sebagai nelayan. Para nelayan berlayar selama 50 mil jauhnya dalam jangka waktu selama kurang lebih 1-3 bulan. Kemudian pulang ke daratan dengan membawa hasil tangkapan untuk dilelang di tempat pelelangan ikan. Istri nelayan yang ditinggal selama 3 bulan mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga perekonomian keluarga di Desa Bandar menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, melalui kegiatan PKM, program kreativitas mahasiswa ini, kami membentuk sebuah mitra usaha yang beranggotakan 6 orang untuk para istri nelayan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama ditinggal belayar, guna meningkatkan perekonomian keluarga di Desa Bandar melalui produksi kerupuk cumi. Kegiatan PKM ini dimulai dengan koordinasi mitra, konsultasi dengan pihak mitra di Desa Bandar, koordinasi dengan anggota mitra, dilanjutkan dengan sosialisasi dan pelatihan produksi kerupuk cumi tersebut. Hasil dari kegiatan ini adalah terbentuknya mitra produksi yang memproduksi kerupuk cumi beserta pemasarannya. Selain itu, produk ini akan diangkat sebagai oleh-oleh khas di Desa Bandar, kampung nelayan tersebut. Kata kuncinya adalah pemberdayaan perempuan, kampung krumi, dan perekonomian. Sementara pendahuluannya yaitu 1. Apakah objektif dari riset yang dilakukan? Ya, objektif. Kemudian nomor 2 yaitu mengapa autor memilih problem itu, sisi manakah yang menarik dan signifikan. Di sini autor mendiverifikasikan cumi-cumi menjadi olahan krumi atau kerupuk cumi. Menurut penulis, memilih kerupuk cumi karena produk ini mudah untuk diolah oleh warga sekitar. Selain itu, bisa dijadikan sebagai lapangan pekerjaan baru untuk ibu-ibu yang tinggal di pesisir pantai yang sementara ditinggal berlayar oleh suaminya, agar perekonomian keluarga nelayan kembali stabil. Kemudian nomor 3 yaitu di mana letak
originality penelitian tersebut. Apakah penelitian itu mengemukakan satu pendekatan terbaru terhadap masalah yang sudah ada atau memakai metode yang sudah ada untuk memecahkan suatu aplikasi yang baru, ataukah baik pendekatan maupun aplikasinya semua baru. Metode ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga di desa Bandar dengan membentuk sebuah mitra usaha dalam relasi program PKM sebagai berikut. 1. Perizinan dan koordinasi mitra. Kegiatan ini dilakukan oleh tim PKM dengan meminta izin dan berkoordinasi dengan salah satu warga kampung di desa nelayan Bandar. 2. Sosialisasi kerja PKM. Kegiatan yang dilakukan antara lain yaitu mensosialisasikan program kerja pembuatan krumi, kemudian pembentukan kelompok wirausaha dalam kegiatan pembuatan krumi. Output dari kegiatan ini adalah terbentuknya kelompok wirausaha dalam pembuatan produksi kerupuk cumi. Yaitu selanjutnya pelatihan kegiatan yaitu dimulai dari proses pembelian bahan baku, produksi sampai ke pemasaran. Kegiatan ini bertujuan untuk membimbing agar anggota mitra dalam produksi kerupuk cumi ini dapat memahami proses pengolahan kerupuk cumi dengan baik dari pembelian hingga ke pemasaran. Kemudian pendampingan merupakan kegiatan pendampingan dalam bentuk bantuan dan bimbingan saat pelaksanaan program kerja dan pendampingan pemasaran. Kegiatan ini bertujuan agar kelompok wirausaha di desa Bandar mampu menghasilkan kerupuk cumi yang berkualitas dan mampu melaksanakan pembuatan kerupuk cumi secara berkala dengan pendampingan. Berikutnya yaitu evaluasi, mengevaluasi seluruh kegiatan dari awal sampai akhir yang bertujuan mengevaluasi kinerja kelompok mitra dalam mengolah produk krumi ini. Kegiatan ini berupa pengisian angket evaluasi, pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan. Selanjutnya yaitu nomor 4, masalah apakah yang ingin dijawab oleh penulis. Penulis memiliki solusi untuk menjadikan peluang usaha yaitu mendiverifikasikan cumi-cumi menjadi olahan krumi atau kerupuk cumi. Kami memilih kerupuk karena produk ini mudah diolah oleh warga sekitar. Selain itu bisa dijadikan lapangan pekerjaan baru untuk ibu-ibu yang ditinggal suaminya berlayar agar perekonomian keluarga nelayan kembali stabil. Kondisi wilayah pesisir juga sangat mendukung proses pembuatan krumi ini. Selain itu, krumi dapat dijadikan camilan sehat, bergizi, dan pendamping makan mengingat orang Indonesia sering memadukan makanan dengan kerupuk. Nomor 5 yaitu tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yang bersangkutan, yaitu kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa Bandar ini memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya keluarga mitra. Sejauh ini mitra telah melakukan produksi selama 1 bulan dengan produksi 10 kilo setiap minggu, sehingga dalam 1 bulan telah memproduksi 40 kilogram kerupuk cumi. Hasil produksi ini telah dipasarkan melalui sosial media seperti website dan aplikasi ataupun bazar makanan pokok di Universitas PGRI Semarang. Profit yang didapatkan adalah sebanyak 60% dengan harga satu picisnya berisi 1/4 kilogram dengan harga 12.500 untuk kerupuk mentah dan harga setiap satu picisnya yaitu Rp3.500 untuk kerupuk matang. Produk ini telah terjual dengan menghasilkan pendapatan sebanyak Rp300.000 untuk setiap anggota mitra dalam kurun waktu 1 bulan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Bila penelitian kualitatif, sebutkan fokus, lokus penelitian, data, dan informasi kunci. Fokusnya yaitu melatih para masyarakat nelayan, khususnya perempuan, di pesisir
desa Bendar berwirausaha dan dapat menghasilkan pendapatan yang diharapkan. Lokusnya yaitu Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Pati, Jawa Tengah, yang terletak di bagian timur Sungai Juwana. Yaitu metode analisa. Metode analisa ini adalah wacana yang dimana terdapat interaksi antara subjek peneliti dan peneliti. Selanjutnya desain penelitian, model yang hendak diuji dan dibuktikan yaitu studi kasus. Kemudian kerangka pemikiran dan teori yang digunakan. Grand teori, pilihan teori sebagai referensi utama itu tidak ada. Kemudian hipotesis yang ada. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, ditemukan cumi-cumi merupakan tangkapan terbanyak yang selalu dibawa nelayan dibandingkan dengan tangkapan lainnya. Dari hasil ini kemudian akan disalurkan kepada pengepul untuk dijual kembali. Tetapi tidak semua hasil tangkapan tersebut diambil oleh pengepul. Hasil yang tidak diambil oleh pengepul akan dibeli oleh warga dari wilayah lain untuk dijadikan olahan makanan yang nantinya akan dipasarkan kembali ke wilayah Desa Bendar. Cumi-cumi yang dibeli warga yaitu cumi-cumi ukuran kecil dengan harga Rp16.000 per kilogramnya. Melihat kondisi seperti ini ditambah dengan perekonomian keluarga nelayan yang tidak stabil dan masih banyak cumi-cumi yang belum laku, membuat kami melihat adanya sebuah peluang dengan memanfaatkan hasil tangkapan laut yang tidak terambil oleh pengepul untuk meningkatkan perekonomian warga lewat pemberdayaan perempuan pesisir di Desa Bendar. Jika hanya mengandalkan menjual cumi-cumi di tempat pelelangan ikan, hasilnya belum maksimal mengingat kondisi ketahanan cumi-cumi yang tidak dapat bertahan lama di luar ruangan, menyebabkan harga jual cumi-cumi rendah. Dengan demikian, untuk meningkatkan harga jual pada cumi-cumi yang berukuran kecil, maka upaya yang dilakukan yaitu mendiverifikasi menjadi kerupuk cumi. Selanjutnya yaitu pembahasan 1. Solusi apakah yang dipakai oleh penulis untuk menjawab pertanyaan dalam riset di atas. Dalam kegiatan ini, pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk pembentukan kelompok wirausaha yang memiliki tujuan untuk menciptakan sebuah lapangan pekerjaan baru bagi para ibu-ibu yang ditinggal berlayar untuk memenuhi kebutuhan hidup selama ditinggal berlayar. Kegiatan pemberdayaan ini sangat penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan, khususnya di Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kota Pati. Selanjutnya yaitu bila penelitian kualitatif, deskripsikan dan interpretasi hasil penelitian tersebut. Hasil produksi ini telah dipasarkan melalui sosial media yaitu melalui website dan aplikasi ataupun bazar makanan pokok di Universitas PGRI Semarang. Profit yang didapatkan adalah sebanyak 60% dengan harga satu biji berisi 1/4 kilo dengan harga 12.500 untuk kerupuk mentah, dan harga setiap satu bijinya yaitu 3.500 untuk kerupuk matang. Produk ini telah terjual dengan menghasilkan pendapatan sebanyak 300.000 untuk setiap anggota mitra dalam kurun waktu 1 bulan. Selanjutnya itu tulis isi pembahasan secara singkat, padat, jelas, dan lengkap. Kegiatan ini dapat membentuk sebuah lapangan pekerjaan baru untuk para perempuan di Desa Bendar, Juwana Pati melalui pembentukan kelompok wirausaha baru. Kegiatan ini dapat memberikan sebuah wawasan baru bagi para perempuan pesisir, khususnya dalam hal wirausaha dengan memanfaatkan hasil tangkapan laut. Kegiatan ini dapat meningkatkan perekonomian di Desa Bendar, khususnya anggota keluarga mitra. Yaitu hasil penelitian. Apakah kesimpulan itu menjawab semua pertanyaan yang diajukan pada bagian introduction? Iya. Kemudian di mana letak kontribusi terbesar dari penelitian itu? Yaitu pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk
dilakukan melalui pembentukan kelompok wirausaha yang memiliki tujuan untuk menciptakan sebuah lapangan pekerjaan baru bagi para ibu-ibu yang ditinggal berlayar untuk memenuhi kebutuhan hidup selama ditinggal berlayar. Berikutnya yaitu apakah ada masalah penelitian yang masih belum diselesaikan. Menurut saya itu belum ada. Selanjutnya yaitu saran rencana, ide bagi peneliti selanjutnya, dan keterbatasan penelitian. Kegiatan ini disarankan tetap berjalan dengan baik dengan membentuk kelompok usaha yang lebih besar dan meningkatkan jumlah produksi. Selain itu, pemasaran produk ini dilakukan belum maksimal. Disarankan agar pemasaran dilakukan dengan cakupan wilayah yang lebih luas lagi agar dapat meningkatkan pendapatan yang lebih besar. Selanjutnya yaitu catatan penelitian. Apakah Anda memiliki ide lain untuk memecahkan masalah yang sama? Saya kira saya belum memiliki ide. Kemudian kekuatan penelitian, yaitu kekuatannya berhasil memproduksi selama 1 bulan dengan produksi 10 kg setiap minggunya, sehingga dalam 1 bulan telah memproduksi 40 kg kerupuk cumi. Hasil produksi ini telah dipasarkan melalui media sosial dan website ataupun aplikasi, dan telah dipasarkan juga melalui bazar makanan pokok di Universitas PGRI Semarang. Kelemahan penelitian yaitu menurut saya tidak adanya grand teori ya. Referensinya, apakah referensi yang akan dipakai up to date, dan sebutkan jumlah referensinya. Referensi yang dipakai itu up to date ya. Jumlah referensinya yaitu 5. Kalau catatan dari saya, apakah alasan apa yang mendasari Anda memilih topik atau judul jurnal tersebut? Alasan saya itu melihat penulis jurnal ini itu sangat berantusias karena memiliki solusi untuk menjadikan pengolahan peluang usaha, yaitu mendiverifikasi cumi-cumi menjadi olahan kerupuk cumi. Selanjutnya yaitu hal-hal yang menarik dari jurnal tersebut atau pengetahuan yang bisa dipetik dari jurnal tersebut, yaitu program ini dapat membantu masyarakat memperoleh pemberdayaan untuk memperkuat kekuasaan kelompok masyarakat termasuk individu yang mengalami kemiskinan. Mungkin itu saja review jurnal dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.